Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallahi adada khalqihi wa midada likalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kehadirat Allah Maha Ghafur. Alhamdulillah, limpahan karunia-Nya masih sama-sama kita bisa rasakan hingga saat ini. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas bimbingannya kita bisa merasakan bagaimana indahnya berhidup dalam keagamaan Islam yang penuh dengan kesempurnaan. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, rasanya di bulan suci Ramadan ini penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, lipat ganda pahala yang Allah berikan kepada kita. Tapi sebelum itu mari kita mempersiapkan diri, memahami lebih dahulu apa arti puasa yang sebenarnya. Puasa adalah salah satu ibadah, rangkaian ibadah yang Allah sudah syariatkan bagi manusia, khususnya umat Islam di dunia ini. Puasa dalam arti bahasa artinya menahan diri, al-imsaku. Secara bahasa sudah menjelaskan kepada diri kita, menjelaskan bahwasanya puasa adalah rangkaian ibadah yang mana diri kita akan dibatasi dari hal-hal yang mungkin dilarang, dari waktu dan waktu yang akan ditentukan. Maka dari itu kita pahami dari konteks ini bagaimana kita memahami puasa itu sendiri bagi diri kita sendiri. Banyak yang akan kita selami dalam bahasa puasa itu sendiri. Selain menahan hawa nafsu, makan dan minum, ternyata puasa banyak hal-hal yang harus kita tahan. Salah satunya adalah emosi dalam diri kita. Maka dari itu puasa haruslah kita tekuni untuk bisa mendapatkan kesakralan dalam hidup kita, kemantapan dan juga pahala lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mulailah dari kita mengetahui apa saja yang harus kita pahami di awal sebelum kita berpuasa. Syarat wajib berpuasa. Syarat wajib berpuasa artinya dikatakan seorang itu berpuasa ada beberapa hal. Yang pertama, orang itu adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua, orang itu adalah orang yang berakal sehat. Orang yang ketiga, orang itu dalam keadaan sehat. Yang keempat, orang itu tetap tidak dalam keadaan perjalanan jauh. Dan yang terakhir, orang itu siap untuk menahan diri dari segala apa yang mungkin dilarang ketika saat berpuasa. Inilah syarat wajib puasa yang harus kita pahami lebih awal. Islam sudah sepantasnya karena kita termasuk orang-orang yang mukallaf, yang sudah dibebankan oleh Allah untuk melakukan ibadah-ibadah. Berakal pun diri kita, secara waras kita bisa berpikir, secara waras kita bisa memikirkan apa-apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Dengan rasa syukur kepada Allah, maka kita hendaklah mengikuti atau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah syarat sah. Syarat sah ini masih bagian dari syarat wajib. Syarat sah bisa dikatakan tambahan dari syarat wajib. Yaitu yang pertama adalah agama Islam, beragama Islam. Yang kedua adalah berakal. Yang ketiga yang bisa kita sebutkan berniat untuk berpuasa. Yang keempat, dia dalam keadaan sehat. Maka dari itu teman-teman sekalian, dengan memahami konteks awal bagaimana kita berpuasa, sama-sama coba kita sempurnakan puasa kita. Setelah kita mengetahui syarat wajib dan syarat sahnya berpuasa, maka kita akan beranjak ke bagian yang rukun. Rukun adalah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan ketika berpuasa. Apa saja yang harus kita jalankan ketika menjalankan ibadah puasa? Jika salah satu ini ditinggalkan, maka batallah puasa kita. Hanya ada dua. Yang pertama adalah niat. Mungkin kita sudah bisa melafalkan ini semua. Semuanya dari kecil kita sudah diajarkan bagaimana untuk mengucapkan niat berpuasa dengan baik. Nawaitu shauma ghadin.
an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu, aku berniat, sauma gadin, berpuasa besok hari, an adai, untuk melaksanakan fardi syahri Ramadan, kewajiban di bulan Ramadan, hadhihi sanah, tahun ini, lillahi ta'ala. Ada sebagian ulama berpendapat jika kita ingin berniat dalam satu kali untuk satu bulan lamanya, boleh dikatakan oleh para ulama. Sebagian ulama memberikan kemubahan dalam berpuasa jika berniat kita dari awal untuk satu bulan. Bagaimana niatnya? Nawaitu shauma syahri Ramadan kullih, semuanya lillahi ta'ala. Secara simpel kita bisa ucapkan ini, berarti kita sudah siap untuk melaksanakan puasa satu bulan penuh. Dari hal ini kita bisa pahami untuk bisa mempersiapkan diri berpuasa dengan semaksimal mungkin, dengan sesempurna mungkin, agar menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya kultum ini bisa mengantarkan diri kita, menyiapkan diri kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kultum di awal ini mudah-mudahan menjadi pengetahuan. Rasa ingin tahu kita bertambah, wawasan kita makin luas untuk memahami apa itu agama Islam dengan ibadah-ibadah, ritual-ritual yang Allah sudah syariatkan dalam Al-Quran. Terima kasih. Sekiranya di akhir kultum ini berdoa dengan kifaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan kesempurnaan puasa hingga akhir bulan suci Ramadan ini. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.